lucu deh tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa berkah. Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Duh, kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Ya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah? Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. Bisa berkah, alhamdulillah ya. oh ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, Pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman sesuai prinsip syariah. dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Cari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia Sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur? Buah? Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasana Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja. Sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Modest People, selamat datang di rangkaian acara Talk Show Togethery International Virtual Modest Fashion Summit powered by layanan Syariah Link Aja, organized by Markamari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta official marketplace partner Tokopedia. Saya Tita Sutami yang akan memandu talk show selama 1 jam ke depan. Kita akan mengupas tentang the art of influencing bersama para sosok berpengaruh dari berbagai negara. Pada kesempatan ini, Togethery berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event ini. Yang pertama adalah para media partner yaitu Para Puan, Pop Mama, Vimela, dan juga Dream.co.id, 30 komunitas dari dalam dan luar negeri, Food and Beverage Partner, serta Wardrobe by Edera dan Markamari. Serta terima kasih juga kepada para pendukung lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan kalian. Perkembangan bisnis di era internet tidak terlepas dari strategi digital marketing, influencer marketing, dan peranan sosok inspiratif di balik sebuah brand. Peran influencer, baik secara personal dengan kiprahnya maupun secara sosial media, memiliki dapat penting terhadap penyebaran informasi mengenai nilai produk maupun juga brand, serta pesan sosial. Sosial media dan sosok inspiratif yang memaksimalkan platform digital sebagai saluran berbagi informasi dan nilai juga membawa dampak terhadap kesuksesannya. Bagaimana menjadi pembawa pengaruh positif di ranah digital menjadi pembahasan sesi talk show yang akan mengupas tentang the art of influencing. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan para speakers yang telah hadir bersama kita hari ini. Yang pertama kita ada Najla Bisir, founder dan head baker Bittersweet by Najla, Indonesia. Ia merupakan ibu dari 3 anak, pelopor dessert box nomor 1 yang dimulai di tahun 2016 dengan menjual cinnamon roll via pet. Sekarang, ia memiliki kurang lebih 20 outlet serta 30 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia dengan order mencapai 2.300 hingga 3.500 per hari. Merupakan nomor 1 GoFood Indonesia Partner Cake kategori, serta nomor 2 untuk kumparan Indonesia Viral Brand. Ia juga terpilih menjadi bestseller Tokopedia Festival Foodpreneur. Yang kedua, kita ada Aditya Putri, aktris, momfluencer, sopreneur Rats Raden dari Indonesia. Seorang model dan pemeran Indonesia untuk film, sinetron, dan juga DTC, yang memulai karirnya dari dunia modeling dengan menjadi finalis, sekaligus meraih penghargaan juara favorit pilihan pembaca pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2003. Yang ketiga, kita ada Dr. Pasan Saleh, obesity physician dan social media activist from Egypt. Obesity physician, public health, dan juga clinical nutrition specialist. Ia merupakan founder of iFit Clinics dengan 15 tahun pengalaman di local obesity treatment dan juga aesthetic medicine. Dan ia juga merupakan body contouring consultant. Dan terakhir kita ada Raja El Muhandis dari Netherlands dan Qatar yang merupakan founder Ella dan juga deputy MD Caravan Earth. Oke, Modest People, saatnya kita langsung ngobrol-ngobrol dengan para speakers kita hari ini. So, untuk sesi pertama, kita akan berbincang bersama sosok inspiratif yaitu Mbak Najla Bisir. Mbak Najla. Hai, halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Oke, terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami. Apa kabar Mbak? Terima kasih juga aku diundang, aku happy banget. Aku baik, alhamdulillah, sehat. Gimana di situ juga semua sehat ya? Tetap alhamdulillah, tetap mantap. Oke Mbak, gimana? Semua lancar-lancar aja Bittersweet by Najla, khususnya di era pandemi ini. Seperti yang kita tahu, semua struggle kan di era pandemi. Gimana dengan Mbak Najla? Alhamdulillah. Alhamdulillah di era pandemi ini kita bisa survive, kita bisa bertahan, dan mungkin malah kita bisa berkembang di tengah era pandemi karena memang kita adaptasi dengan keadaan yang ada. Oke. Gitu. Nah Mbak, ini sebelum kita ngobrol serius nih, saya mau nanya nih, ini sebenarnya kayak merupakan pertanyaan pribadi sih Mbak, sebagai salah satu penggemar Bittersweet by Najla nih, saya mau nanya Mbak, mungkin apa sih rahasianya Mbak tuh bisa membuat dessert yang, khususnya yang coklat ya Mbak, karena I'm a big fan of coklat, bisa yang kayak, aduh legit banget gitu loh Mbak. Apakah Mbak tiap ada kayak timeline di mana setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali meracik menu baru atau trial and error atau mungkin mencoba jenis coklat yang lain atau gimana nih Mbak? Mungkin boleh di-sharing sedikit Mbak sebelum kita ngomong serius nih.
Oke, jadi emang kita trial and error itu bukan 3 bulan sekali, sebetulnya setiap hari ya Mbak. Kita bener-bener, kita ada timnya khusus, tim R&D, itu headnya memang aku bersama tim yang udah aku didik gitu ya. Itu memang kita bener-bener menciptakan dessert setiap hari gitu. Kita bikin dessert setiap hari. Dan kita tuh nggak pernah main-main yang namanya main ingredients gitu ya. Jadi produk-produk yang kita pakai, kita pastikan produk-produk premium. Walaupun banyak sekali tawaran dengan yang murah-murah, tapi aku udah komit, aku memberikan dessert yang benar-benar dengan produk premium dengan harga yang masih affordable. Gitu. Oke. Nah, apakah selain dengan produk-produk premium dengan harga yang affordable nih Mbak, apakah Mbak juga menggunakan pengaruh social media influencer nih Mbak? Karena awalnya saya juga tahu Bittersweet by Najla karena ada beberapa kayak ibaratnya selebgram atau influencer yang saya follow di Instagram, mereka posting tentang Bittersweet by Najla. Itu yang bikin saya penasaran. Apakah ini juga merupakan salah satu strategi dari Mbak Najla? Oke, pastinya sih Mbak. Aku menjadikan social media Bittersweet adalah monster buat bisnis Bittersweet itu sendiri gitu ya. Monster itu maksudnya adalah kita nggak jadiin social media kita hanya sebagai showcase. Kita nggak jadiin cuma sebagai lemari gitu, cuma buat pajang-pajang aja, nggak kayak gitu. Kita jadiin Bittersweet by Najla itu memang sosial medianya yang memang ada jiwanya, ada soul-nya, ada hubungan emosional antara customer dan brand. Tidak sekaku itu, tidak seperti zaman dulu kaku, tidak, tapi kita benar-benar memang membangun emosional dan customer journey yang ada di Bittersweet, antara Bittersweet dan juga si customer. Jadi si customer ini tumbuh dan grow bersama si Bittersweet. Dan akhirnya menghasilkan memang followers atau customer yang memang istilahnya garis keras gitu. Karena apa? Karena mereka merasakan pertumbuhan kita. Mereka tahu kita saat berhasil, mereka tahu saat kita salah, mereka tahu saat kita nangis istilahnya, gagal dalam hal apa gitu. Mereka senang saat kita memposting sesuatu yang lucu atau fun gitu. Jadi kita nganggapnya emang bukan customer itu raja, tapi customer itu teman kalau sekarang. Kalau teman itu bisa menerima kita di saat senang, kita di saat susah. Karena walaupun kita brand, nggak ada brand yang sempurna menurut aku. Pasti brand itu punya salah gitu. Pasti brand itu punya kekurangan. Nah, di saat aku menganggap followers atau customer aku adalah teman, mereka mampu menerima itu sih. Berarti intinya tidak hanya sebagai showcase, tapi juga harus membangun jiwanya atau membangun hubungan emosional ya Mbak ya. Nah, oke, Bittersweet by Najla kan juga merupakan salah satu F&B brand ternama nih yang followersnya udah pasti tinggi ya Mbak ya. Nah, apakah seperti tadi yang Mbak bilang, dengan membangun tidak hanya showcase, tapi juga membangun jiwa di sosial media, ini Mbak Najla juga menggunakan platform ini untuk menyebarluaskan value dari Bittersweet, jadi tidak hanya sekedar sharing menu baru, atau ada promo, atau mungkin sharing-sharing giveaway gitu, tapi apakah ini juga digunakan Mbak Najla untuk menyebarluaskan value dari Bittersweet itu sendiri? Pastinya Mbak, pastinya. Jadi kita mempergunakan sosial media Bittersweet ini untuk menyebarkan semua value yang ada. Selain yang Mbak bilang tadi seperti promo, seperti produk launching baru, kita juga memberikan banyak sekali manfaat untuk yang menonton gitu ya. Seperti kita kasih tips and trick, kita kasih cara-cara, misalnya kita kasih resipi-resipi, dan sekarang pun kita bikin kayak Instagram adiknya Bittersweet lah istilahnya, namanya Bake Me Up, dan di situ aku juga ada sesi-sesi untuk sharing resipi untuk para UMKM mungkin yang pada pengen kerja dari rumah, ibu-ibu yang mau membantu suaminya, itu biasa aku bimbing untuk aku kasih resep gitu ya, sampai dia bisa bikin, dan akhirnya mereka bisa jualan. Oh gitu. Gitu sih. Oke, wow, seru sekali sharing-sharing tips and trick. Biasanya itu yang paling disukain sama followers ya Mbak ya, berbagi tips and trick. Kadang-kadang bikin open Q&A dong Mbak nih di Instagram Live. Pastinya suka open Q&A, kadang juga mereka suka DM gitu kayak, Kak, kok aku bikin karamel begini ya Kak, nanti aku sekalian jelasin di story, oh kalau gini bikin ini gini ya. Aku juga bagi-bagi resepsi, yang paling mereka suka tuh dari aku adalah bagi-bagi resepsi. Kadang aku memang bagi-bagi resep yang simple yang buat mereka bisa jualan, karena kan zaman sekarang nih
gimana ya, zaman lagi susah banget gitu ya, zaman lagi susah, lagi pandemik, ya rasanya memang harus saling bantu-membantu sih. Oke, Mbak kan bagi-bagi resep nih. Mbak nggak takut gitu misalnya resepnya ada yang niru atau ada yang bikin yang sama. Tapi ya seperti kita tahu bisnis pasti kalau bisnis sudah naik pasti ada yang jiplak kan ya Mbak. Nah kalau dari Mbak Najla sendiri, apakah ada ketakutan atau ya udahlah kita bagi-bagi aja, orang niatnya berbagi gitu Mbak? Oke, jadi di Bake Me Up itu memang ada dua, ada yang berbayar dan ada yang free gitu ya. Jadi aku nggak pernah takut untuk bagi-bagi resep, takut untuk ditiru atau apa, karena even aku nggak bagi-bagi resep pun Bittersweet by Najla launching produk di jam 9 pagi di hari Senin misalnya, itu jam 12-nya udah ada tembakannya gitu loh. Wow. Jadi aku tuh kayak ya emang begitu sih, maksudnya even sampai kita udah develop produk sampai layeringnya warna ini, krimnya warnanya seperti ini, itu benar-benar sama plek ketiplek gitu, walaupun rasanya beda gitu. Tapi mungkin kalau dulu, waktu dulu awal-awal saya berbisnis, saya mungkin ada perasaan seperti kayak, kok gini sih, aku capek-capek bikin ini gini, ada perasaan marah, ada perasaan kesel, manusiawi mungkin ya, jujur seperti itu. Tapi semakin kesini, semakin dewasa dalam berbisnis, semakin mengerti gitu, apalagi di masa pandemik, rasanya aku semakin ikhlas gitu loh. Aku ngerasa kayak, oh mungkin mereka mendapatkan rezeki lewat Bittersweet by Najla, jadi aku nggak boleh marah. Jadi yang namanya rezeki memang udah ada masing-masing, seperti itu. Jadi aku benar-benar udah di titik legowo gitu ya kalau sekarang. Jadi kalau misalnya mau ada yang ngikutin, mau ada yang apa, ya aku udah lebih santai menanggapinya. Oke, pokoknya ibaratnya anggap aja jadi kayak ladang amal juga ya, berbagi rezeki ya Mbak ya. Betul. Oke Mbak Najla, apa sih yang menurut Mbak Najla nih, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi pebisnis online yang sukses, tapi di saat bersamaan pun kita harus menjadi influencer untuk produk yang kita ciptakan sendiri? Karena kan tidak bisa dipungkiri, Mbak Najla dengan Bittersweet by Najla itu udah pasti satu kesatuan kan, gitu. Boleh dong Mbak dibagi tips and triknya agar kita bisa sukses menjalankan bisnis kita, tapi kita juga bisa menjadi influencer untuk produk yang kita ciptakan. Oke, tips sukses menjadi pebisnis online ya. Sebetulnya aku nggak pernah mau bilang kalau aku sukses gitu ya. Karena aku nggak mau aku merasa puas dan akhirnya aku santai gitu, merasa di comfort zone aku gitu. Aku nggak pernah mau sebenarnya ngomong aku sukses. Tapi ya sampai di titik ini gitu ya. Nomor satu sih adaptasi sih menurut aku. Karena alhamdulillah aku udah melihat peluang di online jauh-jauh hari sebelum orang melihat peluang itu mungkin. Karena saat dulu itu kan jualan online itu bukan sesuatu yang keren gitu ya, bukan sesuatu yang kece. Dulu saya jualan online di tahun 2016 sama teman saya sendiri, saya disangka kenapa sih apalagi krisis ekonomi katanya, apa lo nggak punya duit ya, istilahnya digituin gitu. Karena memang saat dulu itu jualan online bukan sesuatu yang memang digandrungi seperti sekarang gitu ya. Saat dulu emang jualan online masih dianggap sebelah mata menurut saya. Nah tapi dari situ aku melihat adanya peluang, kayak aku melihat banget kayak aku jualan online kok justru penghasilan aku lebih bagus daripada orang yang kerja kantor. Tapi mungkin orang yang kerja kantor atau apa mungkin nggak mengerti saat itu, karena mungkin kerja di kantor itu kan lebih pride, kebanggaan tersendiri mungkin ya. Nah tapi aku udah melihat peluang itu gitu dari awal. Akhirnya mulailah adaptasi ke online order, terus juga e-commerce dan lain-lain, dan kuatin di sosial medianya. Nomor satu memang kalau Bittersweet menguatkan di sosial media semua platform ya, seperti TikTok, Instagram, even di Tokopedia pun kita memang mengumpulkan followers sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena itu adalah kolam kita, kolam yang bisa kita olah menjadi sales gitu ya, menjadi finalnya itu apa gitu loh. Ujungnya pasti kan sales gitu ya. Nah, itu memang kita semaksimal mungkin bagaimana cara mengumpulkan followers di kolam kita tersebut. Untuk saat ini kingdomnya atau rajanya adalah memang konten ya. Kita harus menyuguhkan konten-konten yang memang relatable dengan audiens yang kita reach gitu. Tergantung kita nge-reach-nya di pasar umur berapa nih. Kalau Bittersweet itu kan memang nge-reach di pasar milenial gitu ya. Gen Z, di pasar umur 14-30 tahun gitu. Nah, kita bikin konten-konten yang memang relatable dengan kehidupan para milenial yang kita tapping ke produk kita.
Seperti dessert box ini misalnya, dessert box untuk yang putus cinta, atau seperti yang video-video yang lagi viral, kita langsung cepat tapping gitu, yang seperti itu sih kalau kita. Oke Mbak, itu aja nih tips-tipsnya, atau mau ada lagi? Cukup sih, aku rasa emang udah pada pinter-pinter ya, sekarang mereka juga udah cepat mau adaptasi gitu ya. Memang kalau kuncinya bertahan untuk sekarang ya adaptasi. Karena kita nggak pernah tahu, semua berubahnya begitu cepat banget, jadi kita harus siap menurut aku. Harus mau kerja capek ya. Jadi kalau yang manja-manja, kebanyakan rebahan, ya rasanya sulit. Betul sekali, kita pokoknya harus adaptasi untuk segala situasi ya Mbak Najla ya, apalagi related to bisnis, segala sesuatu harus tetap harus bisa shifting, harus bisa adaptasi dengan perkembangan dan apa yang dibutuhin sama customer ya Mbak. Betul. Oke Mbak Najla, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih loh sudah hadir berbagi di tengah kesibukan Mbak Najla. Sama-sama. Semoga lain kali nanti kita bisa berjumpa ya Mbak. Iya, semoga acaranya sukses ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Najla, sukses buat Bittersweet by Najla. Dan untuk teman-teman, modest people, Najla has to leave us here again. So once again, thank you Najla for your time. So next we will move to our second speaker. Kita akan, we would like to welcome our speaker who already join us today, yaitu from Qatar, Raja El Muhandis, founder LA and Deputy MD Caravane Earth. Hello, Raja. Can you hear my voice? Yes, I can hear you. Okay. Can you see me? Yes, clear. Okay, yeah. How are you? I'm very good. It's very sunny over here. I'm on a farm in the middle of the desert. Oh. And so it's a very calming place. Caravan, we have a prototype farm in the desert of Qatar to make it green and to promote cultural, social, and ecological transformation. And so I'm doing something amazing, but in the middle of the desert. And it has a very calming effect on the energy. Ah, yes. You give the calming effect to me too. You see? Okay, so we speak slower right away. Yeah. I couldn't understand the conversation, but I could really feel that it was about health and energy and building a community and awareness, and that's exactly what we're trying to do here as well. Yes, today we will talk about influencer, the art of influencing. So we will talk about how the social media affect our community, affect our business also. So thank you for your time to be here with us today. And I would like to ask you some questions, and I hope you don't mind, Raja. So, okay, Raja, you are an artist in the Netherlands and also Qatar, and have been supporting creative talents through your platform LA. Can you tell us more about it? Yeah, so Ella is my baby. After building my own repertoire for more than 20 years, I thought it would be a great idea to use all that network and all that knowledge, for a bigger purpose, which is to make sure that there's more space for women in the arts specifically. And so the mission of Ella is to close the culture and gender gap in the arts and media, which is much needed since half of the world population is female, or actually a bit more. But when you look at the representation of women in the world of arts and culture and media, we're not doing well still. So women are very much in the background, and I think it's very important to make sure that we have role models and that we can tell children that you can be anything, and for that we need a lot of good cultural representation. And that's what Ella aims to do. And the foundation is based in the Netherlands, but it's an international project. Okay. So tell us about your project Caravan Earth and what influenced you that you want to bring with this work. So Caravan is actually a friend of mine founded it 3 years ago, good friend. And when he heard that I founded Ella, he said, Raja, come and help me because I have a caravan full of creatives here and in Moscow and in Morocco and Colombia and England. And we're trying to make something beautiful, but we need someone to help us structure it. So I'm the deputy director of this
fantastic initiative. And our mission is to promote and cultivate awareness about social, cultural, and ecological transformation, because we only have one planet and we need to be healthy. There's a big issue now with the climate, with food scarcity, water scarcity, ethical production, and I think also it touches upon fashion and textiles. And so we need to do better as a humanity, and for that we need platforms to promote it, but also hands-on tools and projects to give people a platform to do that. And that's what we're doing not only in Qatar, but we also had a big exhibition in Venice for half a year. We just published a book. We're working with fantastic craftspeople in Morocco, in Colombia, in India. And here we're building also our project, which is a farm lodge in the middle of the desert of Qatar, which is half an hour drive from Doha. So it's a big project, and it's fantastic to be able to guide the team in making it happen. With this project, do you open to partnership or maybe working together with the other women community outside Qatar or Netherlands? Yes, so we work with the women's cooperative in Morocco in the Atlas Mountains, and it's their bread and butter. So they are master weavers. They weave carpets, textiles, and whatnot, and it's been their cultural heritage and their bread and butter for generations. And so what we do is not only empower them as women, but we make sure that it's very practical. So we commission them, we make sure that they have work, and also for that to make sure that their daughters then also want to practice that crafts. So what we do is, on the one hand, create awareness about crafts and the beauty of it and the cultural heritage. At the same time, we make sure that it's very pragmatic, and to make sure that these craftspeople have an economy. So we make sure that we promote the crafts economy. And I think it's very important to do that, because we live in a time of fast fashion, fast food, fast experiences. And I think we need to slow down, also for productions to be more ethical, for the wages of craftspeople to be more more ethical as well, and also for the supply chain of not only any product, but specifically I think also the products in the fashion world and in architecture to be more ethical, and to not overburden the craftspeople, and to pay them a decent wage. So what we do on the one hand is the beauty and the awareness and the education. On the other hand, we make sure that we empower craftspeople and make sure that they are paid a decent wage. Okay, so you mostly work with art and also empowering women. So how can you share any tips and trick, or maybe your experience, how you spread the influence with your social media, either your personal social media or maybe from your LA or Caravan Earth? So Ella is a startup, but basically the way to influence doesn't always have to be at quantity. It's very much about quality. So what I do when it comes to influence is make really high high quality products. So it's very much about creating beautiful experiences. In my case, it's an exhibition. It's to make sure that the quality of the art, quality of the experience, quality of the concert, the quality of whatever product we make is collectible, is so beautiful that it's one of a kind. And making sure that the process is about ethical production, whether we're talking about creating safe spaces for women to create art and develop themselves, or when it comes to what I just said about the craftspeople. And with that, you influence people to do better, and not just to consume whatever goods you offer them or experience you offer them, but also to think about the spiritual value, to think about the cultural value, and to use influence actually for ethical purposes. And the world of social media is huge. Maybe what I do is a drop in an ocean, but I do know that with the work that I do, I have specific stakeholders, which is governments, which is big art institutions and museums and festivals and theaters. And so sometimes it's not about
massive influence, so on a quantitative scale, but it's about influencing the right people, and through those people then influencing the masses, a bigger audience. And I think that's what you have to work with culture and with art and with a specific type of fashion, is that you set a standard, and the standard of Ella is that we need to create space for female representation, feminine stories, because it's about role modeling. And when it comes to Caravan, we're talking about creating awareness about the planet, about food scarcity, water scarcity, and not only the beauty of cultural heritage and craft, but also the case for support for the crafts economy, to make sure that crafts people, whether it's Indonesia or Morocco or Colombia or wherever in the world, that crafts people have a decent wage, and that maybe consumers slow down their consumptions and do not invest in, say, IKEA or like fast-produced industrial products, but maybe go back to the practice of their ancestors and purchase collectibles or purchase a fashion item that is a heritage piece. So that's a different type of influencing than doing things on a fast pace. The influence that I seek is one that changes behavior and that hopefully makes sure that we have more and a better representation of women in the world of arts and media, and also to make sure that fashion is done in a way which is ethical. Okay, thank you. So, can you give any message that you want to share for all women around the world that really want to share the things from art to food or empowering women? Maybe you can share any message for all women around the world, please. So be brave, be yourself. When you look at, and we're here talking together also about the modest fashion community, support each other, be loyal to each other, support each other to create a female business community. So I think it's very important that women are, show solidarity to each other, support each other, respect each other's, brilliance. So we should applaud each other and not, use platforms for anything which is not helping the cause of a collective. So I think that it starts with your values. And then I think with modest fashion, I think it's very important, if I connect to, say, Ella's mission to close the culture and gender gap, is to support artistic expression. So whether it's music or in film or poetry or literature, to also highlight these talents and give them a podium and applaud, because it's a brave, if you go out and you do your art, often you're a brave person, people need to applaud you. And then when it comes to fashion, make sure that you think about how you produce a garment or your fashion or food or whatever product you want to bring to the market. Think if when we talk about modesty, is it also ethical? For me, that goes hand in hand. So make sure that you're unique. Make sure that you support this economy of female representation and female entrepreneurship. Be loyal to each other, and make sure that you take care of the process of producing something, because in the end, we need to make sure that whatever beautiful product in the end you share with an audience and sell, that it's as ethically sourced, produced, and marketed and brought to the consumer. So that's my advice. It's an advice that I am very loyal to, because it's worked for me, and I think authenticity is timeless. And if you have something that is good and beautiful and ethical, then it's very, very powerful, because people will resonate with it. It will have soul, it will have spirit. So take your time, and I think the most important thing I want to share is support each other. Don't be a competitor, support each other and build together. That's it. Okay, wow, what an amazing story. It's so inspiring, but unfortunately, the time is up. Thank you for your sharing, Raja, and thank you also for joining us. So, but
Sadly, Raja It's been has a to leave us pleasure. here. Yeah, thank you. Sadly, Raja has to leave us here. So, see you again, Raja, and have a good day. Dan berikutnya kita akan lanjut ke speakers kita yang berikutnya, yaitu sebentar, saya harus lihat contekannya dulu nih. Oke. Kita akan ngobrol langsung dengan seorang public figure yang pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi karena sering melihat kehadirannya warawiri di iklan, di sinetron, di film, dan mungkin kalau dulu-dulu yang anak zaman dulu mungkin familiar dengan mukanya di majalah-majalah ya. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Saatnya kita ngobrol dengan Aditya Putri. Hai Aput, apa kabar? Oh, kamu masih di mute sayang. Coba. Oke. Halo? Oh iya benar. Halo. Halo, apa kabar Aput? Kabar baik Kak Tita. Sehat? Baik, sehat. Semuanya pokoknya patut disyukuri banget nih. Soalnya juga dengar-dengar kemarin Indonesia kan udah katanya 0 kasus COVID. Jadi bener lagi good mood banget, lagi menyambut yang ditunggu-tunggu gitu. Seneng ya? Seneng deh bisa bertemu dengan Aput lagi. Lega. Oke, tapi walaupun kasus COVID-nya juga sudah mulai menurun, kita tetap harus waspada ya Put ya. Benar dong. Oke Put, kan kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Put ya. Aku mau nanya Boleh dong Put. Yeah. Aditya Putri ini kan orang udah pada kenal sebagai aktris ya, Bo. Terus kebetulan suami juga Ridwan Ghani adalah aktor TV yang populer. Bahkan banyak orang yang bilang bahwa ketika seseorang menjadi populer, mereka kayak tidak bisa dikontrol atau mereka jadi apa ya istilahnya kalau bahasa kita belagu gitu atau tinggi hati gitu. Star syndrome. Iya betul, star syndrome. Nah kalau untuk Aput sendiri gimana sih caranya untuk seorang Aput untuk tetap humble atau tetap membumi nih gitu? Sebenarnya sih awalnya tuh itu sesuatu wejangan yang udah disampaikan sama almarhum papaku dari 2003 gitu. Dari benar-benar pertama kali aku anak rumahan, jadi anak bungsu dari 7 bersaudara. Kesepian di rumah karena gap sama kakak-kakak tuh juga jauh banget, sampai tiba-tiba jadi finalis Gadis Sampul yang mendadak setiap hari schedule-nya sibuk, sekolah, pemotretan, sampai banyak dapet tawaran pekerjaan dari radio, TV, sinetron, dan pokoknya bener-bener tiba-tiba kayak kehidupan aku tuh kayak bener-bener berbalik gitu ya, dari yang sepi gitu, kesepian, sampai yang gegap gempita, rame banget, dan di sekelilingnya nggak tanggung-tanggung sama aktor yang ganteng-ganteng, sama bener-bener desainer terkemuka, sama fashion stylist papan atas gitu ya, teman-teman yang cantik, ganteng, pokoknya bener-bener kayak semakin dulu tuh orang tua aku menekankan kayak kamu harus down to earth. Kenapa? Karena benar-benar kesannya di awal tuh semua tuh kayak dimudahkan, terus semua jadi mendadak gemerlap kayak gitu loh. Jadi kenapa aku stay humble, karena memang dari awal tuh udah diingetin itu sama papa sih terutama, bahwa dunia yang aku masukin ini tuh banyak dimimpikan sama banyak orang kayak gitu loh. Jadi aku bisa ada di sini tuh harus nggak sombong, harus tetap rendah, apa namanya, seperti padi lah gitu kalau papaku tuh dulu ngomong. Nah, cuman memang praktekinnya tuh nggak semudah itu. Cuman pada saat aku nyemplung ke industri yang dimana aku tuh sebagai junior, aku ngerasanya juga ternyata aku nggak pantas banget untuk ngerasa sombong gitu. Mungkin itu yang akhirnya secara nggak langsung dari time to time nge-build aku tuh jadi pribadi yang banyak orang bilang tuh ramah gitu ya, tetap kayak nggak mandang orang tuh kayak ini kru atau ini siapa, ini perannya kecil atau besar, nggak kayak gitu. Kenapa? Soalnya aku ngerasa juga aku tuh rezeki nomplok, ibaratnya kayak bukan karena nih lagi ajang modest terus aku jadi kayak merendah gitu ya, being modest, enggak, tapi emang beneran pada saat aku masuk ke industri itu aku ngerasa banyak banget yang lebih cantik dari aku, banyak banget yang lebih mulus dari aku, banyak banget yang lebih terawat dari aku, banyak banget yang actingnya juga lebih keren dari aku, jam terbang mereka udah di TV tuh mungkin dari kecil udah diasah, dan banyaklah hal-hal yang aku ngerasa di atas langit itu ada langit, yang ngebuat aku juga kayaknya nggak pantas gitu loh sombong, soalnya
Ya aku beneran consider I am lucky. Jadi waktu pas lagi aku daftar Gadis Sampul tuh yang changing my life, emang aku sempat sholat tahajud. Jadi aku kadang-kadang berpikir kayak apa dunia gue tiba-tiba jadi bener-bener kebalik kayak gitu, maksudnya kayak berubah dalam semalam, bisa dikatakan kayak gitu tuh apa gara-gara doa gue ya gitu. Dan aku yakin sih pasti ada andil itu. Jadi aku ngerasa semuanya itu adalah pemberian. Jadi ya udah aku berusaha jaga aja gitu loh, walaupun pada prosesnya pasti adalah gitu up and down-nya belajar, cuman kayak buat aku sih itu udah kayak prinsip dasar yang ditanamin sama orang tua dari pertama kali aku masuk ke industri entertainment ini. Oke, nah selama menjadi selebriti atau selebgram, intinya adalah famous people lah ya Put, pernah nggak, pasti sering banget dong mendapat hate comment, hate speech, atau omongan-omongan yang nggak enak nggak? Gimana seorang Aput mengatasi hal-hal yang ibaratnya kadang suka bikin down itu kan? Gimana Put? Boleh di-share dong? Nah, itu juga salah satunya untungnya gitu ya, itu sesuatu yang dibekali juga sama keluarga besar aku gitu. Jadi keluarga aku, mereka tuh adalah support system aku since day one banget. Dan mereka selalu bilang apapun yang diomongin di luar sana, kalau bikin kamu sakit hati atau kamu rasa itu nggak benar, atau kira-kira mereka tuh jahat kayak gitu. Selama hati kecil kamu bilang itu nggak benar, itu nggak bikin aku nyaman gitu. Aku boleh tutup, boleh banget, itu hak aku untuk tutup kuping. Dan yang penting gitu pada saat itu tuh yang ditanamin adalah yang penting tuh gimana keluarga aku. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang nggak enak atau apa, aku pastiin keluarga aku they're okay, mereka percaya sama aku, mereka tahu yang sebenarnya. Ya udah, aku akan ngerasa semua tuh bakal baik-baik aja, dan ya udah gitu, kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Betul sekali ya, kalau karena emang ya. pasti iya, dan emang kebetulan aku tuh lumayan yang sensitif, soft hearted gitu, sehingga kadang-kadang itu benar-benar bikin aku down, bikin aku kepikiran banget kayak gitu loh. Dan setelah aku pikir-pikir itu tuh toxic gitu loh, kayak nggak akan ngebawa aku kemana-mana. Jadi ya udah, aku belajar untuk kayak menjadikan itu notes atau catatan untuk kritik membangun, tapi aku nggak akan masukin ke hati dan kayak ya udah move on gitu. Oke, mantap. Karena memang dengerin omongan orang apalagi yang toksik tuh nggak bakal bikin kita kemana-mana ya Put ya. Benar. Oke Put. Nah, sebagai seorang influencer dan public figure nih ya, bagaimana sih cara atau strategi Aput itu untuk mengelola sosial media supaya tetap relevan? Karena kan seperti kita tahu, sebagai public figure atau influencer kan pasti banyak dong brand yang mau kerjasama, online shop, brand, atau mungkin partner-partner lain deh yang ingin ibaratnya placement di Instagramnya Aput lah, atau kerjasama review, endorse, atau apapun itu. Nah, bagaimana strategi Aput untuk mengelola sosial medianya Aput agar tetap relevan dan tidak keluar dari jalurnya nih? Oke, yang pasti sih itu tanggung jawab yang sebenarnya sekarang itu versinya jadi lebih dominan tanggung jawabnya. Jadi kalau dulu tuh ya kita tuh cuma sebagai talent, jadi kadang-kadang kalau kita disuruh iklan, tayangin di TV komersial misalnya kayak gitu ya, which is pasti itu tuh jatuhnya hard sell banget gitu. Kadang nggak sesuai dengan kita, tapi ya tanggung jawab kita di situ tuh sebagai model gitu ya. Kadang kalau pada saat masih jadi talent, tapi kalau kita tuh sekarang jualan ibaratnya atau selling di lapak kita, ibaratnya di social media kita, di platform yang emang secara personal kita gunain, itu tuh satu sih harus honest gitu. Jadi walaupun itu paid promote, tapi pastiin kita benar-benar pakai produknya, kita benar-benar nge-review. Kalau aku boleh nge-quote dari Rasulullah gitu ya, berkata baik atau diam. Jadi kalau kita cobain makanannya nggak enak di sisi yang mana, kita cari keunggulannya, yang bagusnya apa, yang baiknya apa, itu yang kita angkat. Udah selebihnya ya kita nggak usah mention kayak gitu loh. Jadi itu sih yang aku lakuin dalam review. Jadi aku pasti paparin yang keunggulannya gitu loh, dan aku beneran pakai gitu loh. Jadi dan bahkan beberapa
suka aku balikin gitu ya duitnya, atau kadang-kadang aku nggak upload karena emang ternyata begitu dikirimin produknya nggak halal nih, jadi aku kayak nggak bisa rekomendasiin misalnya kayak gitu. Atau ternyata pas dikirim produknya pas lagi aku cobain misalnya emang nggak recommended gitu loh, aku suruh chefnya untuk kayak review ulang karena packagingnya betul nyampe bla 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 gitu, aku memang izin untuk nggak upload. Jadi ada kurasi tersendiri yang pasti begitu udah tayang di platform aku merasa itu udah jadi tanggung jawab moral juga gitu loh. Aku sebagai konsumen gitu loh yang merekomendasikan, sehingga ya aku pastiin yang aku rekomendasiin itu ya emang bener-bener bukan cuman ibaratnya numpang lewat, tapi buat aku ada personal touch-nya, emang honest review sih kalau misalnya untuk brand-brand. Dan itu juga yang aku bantu selektif juga. Biasanya mereka emang ada followernya mereka tuh masih sedikit, jadi butuh di boost kayak gitu, atau penjualan mereka tuh emang lagi turun, atau mereka emang produknya emang bagus dan emang cocok dan intinya aku pakai pasti aku approve gitu. Tapi kalau misalnya enggak gitu, aku sendiri nggak suka atau aku sendiri nggak akan pakai gitu, akan mubazir gitu, aku pasti akan rekomendasiin mungkin teman aku yang ini lebih cocok, jadi aku akan arahkan ke person yang lebih pas kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oke, pokoknya berarti kalau dari Aput sendiri untuk menjaga tetap on track di sosmednya lebih ke being honest ya, tetap untuk review dipakai gitu. juga. Jadi kita ya juga jangan jadi kayak fake account juga gitu loh, bener-bener kayak cuman topeng. Jadi dan aku yakin sih pasti sekarang juga orang udah lebih bijak, jadi bisa akan lebih ngelihat gitu mana yang emang pakai value, yang emang ada nilainya gitu, atau emang beneran itu tuh kayak kosong gitu loh, kayak ya udah gitu emang materialistik semata gitu loh, atau ya gitu-gitu sih. Jadi aku kalau berusaha untuk menjaga trust orang yang udah follow aku, yang mempercaya aku jadi role model mereka kayak gitu, jadi sahabat mereka di social media, aku berusaha maintain dengan ya itu tetap stay true, dan yang baik-baiknya aku boleh diambil, kalau misalnya nggak baik pasti juga aku remind kayak gitu loh, aku melakukan ini dan ini nggak sebagai kalian nggak melakukan ini, terus instead kalian melakukannya correction action aku aja nih gini gitu. Aku juga sering banget kayak gitu, jadi aku juga nggak selalu sebagai role model atau public figure tuh kayak harus sempurna terus. Kalau misalnya ada ketidaksempurnaan juga pasti aku sering banget untuk sharing atau minta maaf, atau kayak pada saat aku ada introspeksi diri juga aku sharing kayak aku dulu kayak gini, sekarang aku kayak gini, lebih kayak gini gitu. Oke, berarti juga terbuka untuk terima kritik dan introspeksi diri ya Put ya. Oke, nah Put mau nanya lagi dong tentang sosial media nih, karena kan kita ngobrolinnya tentang art of influencing nih. Nah menurut Put sendiri, bagaimana sih pendapatmu tentang media sosial yang bisa dengan gampang menciptakan popularitas? Apakah Aput termasuk yang setuju dengan hal ini, atau tetap mungkin punya pemikiran lain, misalnya memang gampang beken dengan sosmed tapi tetap harus punya nilai lebih nih? Boleh dong di-share Put? Iya, itu sesuatu yang kita suka nggak suka sih Kak. Memang kita tuh hidup di sistem yang memang social media ini diciptakan tuh dengan algoritma yang viral yang akan terangkat. Karena emang jadi kalau kita posting hari ini, tapi bisa jadi orang terima postingan kita tuh baru 2 hari lagi, karena ternyata ngumpulin angka sampai jadi viral ibaratnya gitu tuh baru 2 hari kemudian gitu. Nah yang ngepost dalam angka sekian dalam waktu singkat langsung viral, ya naik langsung detik itu juga misalnya kayak gitu. Dan itu memang algoritma yang ya kita hidup di situ. Dan kalau tadi Kak Najla sempat bahas sih, kita tuh harus adjust. Nah kalau aku lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan instead of complaining apa yang kita nggak bisa ubah. Algoritma itu kan memang udah begitu, berarti di dalam permainan ini gitu ya, cara mainnya gitu, suka nggak suka. Nah kalau misalnya aku untuk lebih sehat bersosial media, aku lebih memilih untuk dari viral itu nomor 2 gitu ya, bonus gitu kalau misalnya ternyata apa yang aku sampaikan itu bisa nyampe menginfluence banyak orang. Tetapi yang paling penting adalah value yang kita sampaikan dulu nih apa gitu loh. Misalnya, dan kalau buat aku pribadi itu adalah menjadikan social media ini adalah emang benar-benar for fun gitu loh, walaupun kerja di situ. Selain for fun juga
alat atau kendaraan untuk aku dapat banyak pahala dan berkah. Salah satunya apa ya, silaturahmi sama teman, terus ngebantu banyak UMKM misalnya. Ya aku lurusin niat aja. Atau misalnya aku pengen tetap gak putus hubungan sama orang yang ngefans sama aku. Jadi kita tetap ada engagement. Aku bikin postingan terus kayak gitu loh. Silaturahmi update misalnya aku dan anak-anakku dan keluargaku misalnya. Jadi setiap aku sebelum nge-post itu pasti aku ibaratnya lurusin niat aku apa, dan sama sekali nggak ngeliat dari angka, tapi walaupun tiba-tiba kayak ngeliat, wow ini feedbacknya oke juga ya, banyak banget, ya udah bismillah, semoga ya misalnya yang doain rumah tanggaku rukun-rukun misalnya, keluarga bahagia, semoga emang diaminin gitu-gitu aja sih. Tapi pokoknya benar-benar selalu lurusin niat dan sambil deg-degan juga sih sebenarnya, karena menurut aku sosial media tuh ya ujian juga sih Kak gitu loh, karena di satu sisi takut juga orang tuh berprasangka kayak muji-muji banget, muji-muji gitu ya, sedangkan pujian itu bisa jadi ujian nih, aduh jadi pressure, aduh dia ngemuji anak aku ganteng misalnya, tapi soleh nggak, tapi pinter nggak nih gitu. Jadi aku selalu berdoa kayak yang penting aku stay true, aku kasih semua bahwa semua tuh proses dan lain-lain. Jadi menurut aku viral itu bukan segalanya sih, tapi value yang kita sampaikan, niat yang kita sampaikan itu jauh lebih penting. Dan sehat bersosial media itu juga jauh di atas segala-galanya, karena itu jiwa kita, hidup kita, dan sebenarnya tanpa sosial media pun kita tuh sebenarnya nggak mati kok gitu loh. Walaupun itu sekarang itu runs the world gitu ya. Tapi ya itu sih Kak, karena banyak banget, daripada dia jadi kayak banyak banget ya yang bunuh diri, yang jadi depresi gara-gara sosial media. Menurut aku love yourself gitu loh. Maksudnya ini tuh harus jadi tools aja gitu, nggak lebih. Itu sih Kak yang membuat aku menjadi consideration gitu loh. Jadi ya memang kayak gitu dunianya. Kalau kalian tetap mau berkarya silahkan, yang penting ada value-nya. Kalau viral is bonus, kalau enggak juga walaupun kecil tapi berimpact society dan itu lebih membawa berkah, aku rasa tetap jauh lebih abadi gitu loh. Karena kebaikannya itu akan menuai kebaikan lain dan benar-benar teraplikasikan, ketimbang one hit wonder, benar-benar satu Indonesia Raya atau bahkan seluruh dunia jadi trending topic, tapi misalnya impact yang dibawa malah buruk gitu loh. Itu malah menurut aku juga buat apa sih gitu. Berarti yang penting value dan juga niat baik ya dalam bersosial media. Bukan begitu Aput? Dan menjaga kesehatan mental Kak, itu betul penting sekali, banget juga. Gila. Soalnya kan banyak sekali kalau ngomongin sosial media tidak jauh dengan kesehatan mental, tidak jauh dengan nanti ada yang namanya iri dengki, nanti tidak jauh dengan yang namanya ria. Jadi memang benar seperti kata yang dia katakan Aput, bahwa dalam bersosial media itu kita harus sehat dan jangan mikirin viral, yang penting value dan niatnya tulus atau untuk membantu dan memberikan impact yang baik kepada sekeliling ya Put ya. Oke. Nah, Aput masih dengar suaraku? Masih dong. Oke, nah Aput, sebelum kita menutup obrolan kali ini, boleh dong Aput kasih pesan-pesan untuk para modest people yang aktif di sosmed ini. Ini pesan-pesan dari sisi Aput sebagai influencer ya. Untuk mereka-mereka yang aktif di sosmed, bagaimana tips and triknya, atau mungkin ada pesan-pesan khusus selain pikirkan value dan niat yang tulus, viral itu nomor 2, mungkin ada pesan-pesan yang lain? Iya sih, jadi intinya dalam bersosial media tuh menurut aku ya, sekarang kita kalau sekarang aja udah keteteran gitu loh, ini kita masuk ke era metaverse gitu ya, metaversion yang bakalan lebih dahsyat dan lebih canggih lagi. Kalau misal sekarang aja kita bersosial media itu udah bikin hati kita berantakan, kita tuh bener-bener deh harus mendetoks ulang gitu loh, menata hati kita lagi, bahwa sebenarnya aku selalu pengen bilang public figure itu hanya beda nasib sama kita. Yang kebetulan kita kerja kantoran, di public figure tampil di depan TV, mereka dapat peran di layar lebar, dan mereka menikahi sesama aktor misalnya kayak gitu, dan kita menikahi teman kantor kita yang kayaknya kok mereka extraordinary, kita ordinary aja. Enggak, beneran deh, kita tuh sama-sama human being. Apalagi aku nih semenjak melahirkan jadi seorang ibu, ngerasa banget bahwa dunia tuh ada jauh yang lebih penting dari cuma sekedar kece-kecean, pamer-pameran kayak gitu loh. Apalagi sampai harus bohong identitas kita di sosial media. Jadi menurut aku stay true to yourself.
itu yang paling penting dan paling indah menurut aku. Dan perjalanan kita sendiri itu sebenarnya adalah skenario yang Tuhan kasih dan paling spesial untuk dimainkan oleh kita sebagai aktrisnya, sebagai pemeran utama. Jadi lakukan sebaik-baiknya. Nggak usah banyak membandingkan dengan rumput tetangga gitu loh. Menurut aku bisnis yang lain dengan yang lain. Sama-sama jualan, aku nih sekarang lagi sama-sama berbisnis sepatu. Aku yakin rezeki aku udah ditakar dengan rezeki teman-teman yang lain gitu loh. Jadi nggak usah takut berkarya, melahirkan karya dan bersaing. Selama itu sehat, selama kita melahirkan itu dengan tulus, aku yakin juga pasti akan diterima dengan baik sih. Jadi pesan aku, sosial media tuh harus ada di genggaman tangan kita dan bukan ada di dalam hati kita. Itu demi kesehatan mental kita dan untuk kita survive di metaversion, di version-version yang lain yang nanti Zoom-nya nih kita bener-bener sekarang virtual aja udah canggih banget nih together, iya kan? Nanti itu tuh bener-bener bisa lebih ngerasain bahwa walaupun kita di rumah masing-masing tuh kita kayak ada di satu frekuensi ruangan yang sama. Jadi benar-benar akan lebih mengkoyak-koyak mental kita lagi. Jadi menurut aku sekarang tuh jadikan sosial media tuh ajang silaturahmi, ajang memang kita berdagang, yang memang semuanya tuh mengandung pahala. Jadi mudah-mudahan dengan mata hati kayak gitu, kita bersosial media juga jadi lebih sehat dan lebih berkah juga. Yang kita tampilin juga jadi nggak pengen bersikut-sikutan lomba-lomba untuk memenangkan dunia gitu ibaratnya, cuman buat dapat follower, cuman buat dapat likes, tapi lebih dari itu gitu loh. Kita ngejar bisa bantuin orang gitu loh, bisa bisnis kita tuh maju, empowering orang-orang lain yang pengangguran misalnya kayak gitu, membuka lapangan kerja dan ideas yang bigger daripada pemikiran kerdil dan sempit. Kalau kita bermain sosial medianya tuh masih cuman ngejar likes, follower, dan juga viral gitu. Oke, terima kasih Aput buat sharingnya tentang sosial media dari sisi sebagai influencer. Jangan kemana-mana ya Aput, tetap stay tune di Togethery. Karena abis ngobrol sama Aput, aku juga akan ngobrol lagi dengan satu speaker kita yang lain. Terima kasih ya Aput. Sama-sama Kak Titas. Dan Modest People tetap bersama kami karena berikutnya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang The Art of Influencing bersama our last speaker, Dr. Pasan Saleh. We also love to hear inspiring story from Egypt with Dr. Pasan Saleh, obesity physician and social media activist. Hello, Dr. Pasan, how are you? Hi. Hello. Hello. First, I'm so glad to be here and joining you in such a big gathering. Despite I don't understand the Indonesian, so I think that I might learn another language now. I want to thank my friend, the genius Frank Azuria, for the invitation. I'm so happy to be with you today. We also love to have you here, Dr. Pasan. Thank you so much. Okay, Dr. Pasan. Okay. I wait to see you again in actual meeting, not in virtual meeting. Inshallah, very soon. Yes, very soon. I hope so. Of course, the Modest Fashion Weeks for me, it carry a very special place in my heart. It's very special to be with Franca, with all the creators, all the organizations. And across many years ago, I attend different events with her. I attend in Dubai 2017 and again back in 2019 or 2020, I don't remember. And we meet a lot of talented content creators, designers, entrepreneurs, and all platform makers. She did a great job to gather all of us together in such a huge event. Okay. So, where we can start? What do you want to know first? Oh, I want to know lots, Dr. Pasan. I hope you don't mind.
Okay, Dr. Fauzan. Now we talk about the art of influencing. So you are a doctor in Egypt, but you also influence people with good values. One of them is to love your body and also a good diet. So people know you as an influencer too. So would you share about what is the reason you use your platform to influence people with your value? Okay. For me, as a doctor, I see every day many girls lacking self-confidence because of their body image and body weights. They are not satisfied with their body shapes, not satisfied with body weights. And in my opinion, social media has the best impact through the false information and the misleading content and fake images, fake beauty standards, and also the cyberbullying. All of this, are you hearing me? Yes. Yes, Hello? I can hear you clearly. All good, all good. Okay. But your video and with lack of the bit freeze, but I can hear your voice. And with the lack of true sources and guidance, the result, what we see now, there is a loss of self-acceptance. All the girls didn't accept their body image or themselves. And here it comes my mission, or our mission, as we are content creators, and to stop this body shaming, how to use our platform for good, how to focus on the quality of content, and how to make it delivered very well and make it viral. Especially when it comes to the modest lifestyle. Now there is many challenges we are facing now, because a lot of girls, unfortunately also influencers, they are giving up on their hijabs and modesty, and also the little girls like my girls. I have myself 3 daughters. They are facing difficulties with the modest lifestyle. So our rules now, how to make them accept themselves, how they are accept the modest lifestyle. It's yes, modest, we covering our bodies, and but yet we still trendy and stylish. How ladies and girls to find a way to stay modest in a way, in a stylish way and trendy way. What I do in social media, usually what I do in my clinic every day, how to help people to reach their goals, how to stay healthy, how to make a reasonable goals, because I'm facing girls with eating disorders like bulimia and anorexia. And I started to see this disorders in very young age, starting from 10 years, when a family come with their daughters and begging to help her. She's losing weight and she's losing health because of false informations on social media. So this is our rule, how to guide these girls, how to make them live in a healthy way, because this will affect them in the future. She cannot have a happy marriage. She cannot have a healthy kids. So she starts with herself, and we started this in very young age. I believe it's a very it's a responsibility. Yani when you have the keys, when you have a platforms and followers and all these powerful tools, you have to use it. You know, you have to use it and to direct all this followers and fans in a harmony. You have no ideas how happy I feel when someone just say that you changed my life, you saved my daughter, you saved my marriage. By social media, I have followers from Australia. I follow up them through internet, in a Gulf area, in USA. So especially after the pandemic of COVID and the lockdown, everyone stay inside, and
the only connection was the internet. Okay. So our platform is very powerful. Our platform helping us to reach more people, to deliver our messages. And despite all of the valueless content, okay, which by the way gets millions of views, we still can make an impact. Because the followers or the people like the funny videos, the light videos, but we still have people waiting desperately for help. They want someone to guide them with true advices and guidance. You can inspire and help a lot of them. My message is to accept ourselves and our images, our true who we are, because even the girls in the magazines, they don't like themselves in real life. Because there is filters, Photoshop, retouches make them flawless. They don't like themselves at real life, you know. We are human beings. Our body is always changing according to age, according to hormones, according to environment. So we are not plastic, or we are human beings. We have to accept our default. Like if someone have extra weight, if someone have a problem in their skin like cellulite or any problem in their image, you have to accept it. Yes, we can help you to make it better, but it's not the end of the world. You have also another strong points you work on. You know what I mean? Yeah. Well, I do love your story. Yes. We have to follow healthy lifestyle. So this is my message, and not making the media misleading us, and not making the social media influence in a negative way, to make it burden to ourselves, to reach the illusional perfection. This is what I do in a social media, because this is what I'm doing in my clinic. Yes, my specialty is in public health and clinical nutrition, but a big part of my job is to keep the psychological health healthy, you know. I'm doing what it's called CBT, cognitive behavioral therapy. I guess when your industry in fashion, when girls see how girls wear in a good way, how you still chic in your clothes, how you still chic in how you are talking, you can chic in your way you are living. How to eat right, how to move and be active in a good way. All of this, all of girls and all of ladies love to be in a healthy shape, in a good shape, dressing well. So I guess we are completing each other. Maybe in your industry and fashion industry, maybe I am in making girls accepting themselves and making raising their self-esteem. Okay. So Dr. Pasan, so you know that in this social media world, people tend to be perfect, right? With the perfect body, the perfect all of the things, and you try to spread the good influence about how to love our body, how to accept ourselves, images, and also our true self. So maybe you can share some tips and tricks about the challenge of becoming, I mean like this. I believe that you have a challenge of becoming a doctor with influence, right? Because even though you do it, what you post on the social media is also the thing that you do it daily. But maybe I hope you can share some of tips and tricks
Maybe also you can share the challenge of becoming a doctor with influencer, that we can follow the tips and trick to, you know, trying to accept ourselves, trying to accept our body, because we all know that it's not easy to do, but we love to try to accept ourselves, our body. Could you please share us the things, the tips and trick, and also the challenge? Challenges, yes. Of course, there is a challenges. One of the challenging that I face is how to make interesting content and how to deliver facts in an attractive way. Followers always attracted to light, funny, amusing content. As I said before, this content has millions of views, okay? It's very hard to make this balance, especially when it comes to facts and science. How to make it very simple, how to make it very attractive, and yet very informative and helpful. Because when I make a video, for example, how to lose weight maybe, or how to live a lifestyle, for example, I don't get that views when I share something funny with my family or something personal. Also, I find that this is the biggest challenge for me. For tips and tricks, also I am advising my patients, advising my followers, is to take it easy. You have to accept yourself as it is, and you have to all the way try to help yourself, to improve yourself. We are always changing. As we are growing up, we are changing mentally, psychologically, physically, and you have work on yourself. Especially people with body shaming, especially people with, this is the type of patients I deal with is obese patients, which is a very, very widespreading disease. It's there is 640 million people around the world has obesity, living with obesity. It's a very huge number, and luckily social media, I a lot of influencers helping people to live healthy lifestyles. This type of content is going very wide now on social media. People losing weight, they are helping their followers what they are did through their journey of losing weight, what they are eating. They are guiding and inspiring other people how to live healthy. My also tips is always you can have all type of food that you can eat. There is no restrictions, because some people or some patients come to my clinic starving. They are starving themselves, only drinking one type of food or one meal or only water, and this is very dangerous. I also have message for girls that not following everything on social media. As I said, there is a lot of filters, a lot of technologies, a lot of Photoshop that making girls flawless, and this is not what we found in a true life. So this is my biggest that accept. And there is also on the other side, there is many campaigns that leading these girls to accept themselves without filters, accept themselves as they are. Okay. Thank you so much, Dr. Hasan, for your inspiring story and also the tips and tricks to love ourselves. Yes, it's true, in this digital world that full with perfection,
we always need to love ourselves, to improve ourselves, because we always change mentally, physically, and physically. So it's really important to accept ourselves, images, and also our true self. Thank you so much, Dr. Pasan, for your stories and your tips and tricks. It's really nice to hear the story and talk with you. Thank you. So thank you to all speakers who have joined us today. I will close today's talk session with some notes. So from Mbak Najla, kita ngebahas tentang sosial media itu tidak hanya sebuah showcase, tapi juga ada jiwanya. Dimana kita harus membangun hubungan emosional dengan customer sehingga menghasilkan customer yang garis keras. Karena intinya adalah menurut Mbak Najla, kita harus membuat customer sebagai teman. Dan yang kedua, untuk kalian yang berbisnis, trial and error harus kalau bisa usahakan tiap hari dan gunakan bahan terbaik untuk hasil yang terbaik tapi tetap terjangkau. Dan related untuk konten sosial media, jangan lupa untuk mengadaptasi apapun perkembangan yang terjadi di dunia bisnis dan di dunia sosial media. Cobalah untuk ekspansi ke online, sosmed, e-commerce, dan juga mencoba di all digital platform. Dan pastikan semua konten harus relatable dengan target market kita yang sesuai. Sementara kalau notes dari Raja adalah, influence is not about quantity but also quality. So we need to make sure that the quality is good. Dan jangan lupa untuk be brave, be yourself, and community support each other and also loyal each other. Dan kalau dari Aput, sebagai dari sisi influencer, penting menjaga konten sosial media agar tetap relevan dan juga melalui kurasi sendiri, karena ada tanggung jawab moral sebagai seorang influencer untuk sharing sesuatu terhadap para followersnya. Jadi semua yang diposting atau dihasilkan dari sosial medianya harus beneran dipakai, dia tahu, dan juga tidak hanya sekedar review. Dan pastinya walau sebagai influencer atau public figure tetap bisa menerima kritik dan juga introspeksi. Dan pesan yang pasti saya ingat nih, untuk bersosial media secara sehat, jangan mikirin wah ini harus viral, itu adalah bonus. Karena yang terpenting adalah value yang ingin disampaikan harus bisa diterima dengan baik oleh banyak orang dan juga harus ada niat baik. Jadi viral itu bukanlah segalanya, dan yang terpenting adalah value dan niat baik pada saat kita mau sharing konten di sosial media. Gunakan sosmed sebagai ajang untuk silaturahmi, berdagang, dan juga mendapat pahala. Dan kalau dari Dr. Pasan Saleh, jangan lupa untuk fokus on quality, how to deliver, dan juga make it right. Dan pastinya kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk menerima diri sendiri, accept ourselves, images, and our true self. Dan jangan lupa kalau kalian ingin berusaha untuk atau belajar mencintai diri sendiri, ini adalah tips and triknya, yaitu take it easy. Try to improve ourselves, karena kita selalu berubah secara mental, fisik, dan juga secara psikologi. Jadi pastikan kita harus improve diri sendiri, kita harus pelan-pelan, take it easy aja dalam mencintai atau menerima diri sendiri. Begitu. Oke, modest people, there are some notes from our today's talk show session with me and also the speakers. Kita ada Aditya Putri, ada Mbak Najla dari Bittersweet of Najla, juga ada Raja dan Dr. Pasan Saleh. So, hopefully our discussion today can enlighten all of us to continue to innovate by capturing various opportunities. So, together berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event, antara lain layanan Syariah Link Aja sebagai title partner, Tokopedia sebagai official marketplace, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta Markamari dan Council of Modest Fashion. Terima kasih untuk modest people yang telah menyaksikan Talk Show Together di Summit. Salam sehat selalu dan bersama kita tetap produktif di tengah pandemi. Stay together di sesi selanjutnya dengan talk show dan fashion show yang menarik lainnya. So alone we can do so little, together we can do so much. Saya Tita Sutami, terima kasih atas kehadiran kalian. Mohon maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon pamit, sampai jumpa. Kamu bisa nikmatin berbagai informasi dari Liputan 6, liputan6.com, dan aplikasi Liputan 6 secara bersamaan. Semuanya ada di wajah baru aplikasi Liputan 6. Kamu bisa jadi orang yang paling cepat dapat informasi terbaru karena ada fitur latest. Nikmati cara baru baca berita di fitur Visual Stories. Bukan cuma tulisannya yang menarik, tapi banyak gambar kece yang bisa kamu lihat. Tampilan kece, update berita cepat. Download sekarang ya.